Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati. Saya mahasiswa dari Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah IAIN Langsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview satu artikel yang berjudul Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar, yang ditulis oleh Bapak Purwanto dan diterbitkan di Universitas Pelita Harapan Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan yang pertama dan terutama di dunia. Banyak negara memutuskan untuk menutup sekolah, perguruan tinggi, dan juga universitas. Dampak pandemi corona ini mulai merambah dunia pendidikan. Pemerintah pusat hingga daerah memberikan kebijakan untuk meliburkan seluruh lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah meluasnya penularan virus corona. Diharapkan dengan seluruh lembaga pendidikan tidak melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Hal ini dapat minimalisir menyebarnya penyakit COVID-19 di berbagai negara yang terpapar penyakit COVID-19 ini. Kebijakan lockdown ataupun karantina dilakukan sebagai upaya mengurangi interaksi banyak orang yang dapat memberi akses pada penyebaran virus corona. Penyebaran virus corona ini pada awalnya sangat berdampak pada dunia ekonomi yang mulai lesu. Tetapi kini dampaknya dirasakan juga oleh dunia pendidikan. Kebijakan yang diambil oleh banyak negara, termasuk Indonesia, dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan, membuat pemerintah dan lembaga terkait harus menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan proses pendidikan pada lembaga pendidikan. Korban akibat wabah COVID-19 tidak hanya pendidikan di tingkat sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah, sekolah madrasah sanawiyah, ataupun sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, tetapi juga sampai ke perguruan tinggi yaitu universitas, baik yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia maupun yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Semuanya memperoleh dampak negatif karena pelajar, siswa, dan juga mahasiswa dipaksa belajar dari rumah karena pembelajaran tatap muka ditiadakan untuk mencegah penularan COVID-19. Padahal tidak semua pelajar, siswa, dan juga mahasiswa terbiasa belajar melalui online. Apalagi guru dan dosen masih banyak yang belum mahir mengajar dan juga menggunakan teknologi internet ataupun media sosial terutama di berbagai daerah. Dan di sini ada disebutkan ada 3 responden yang telah memberikan pernyataan dan juga pendapat. Yang pertama yaitu dampak terhadap murid, dampak terhadap guru, yang pertama dampak terhadap murid, dampak terhadap orang tua, dan juga dampak terhadap guru. Di mana dampak terhadap murid yaitu beberapa dampak dirasakan murid pada proses belajar mengajar di rumah adalah para murid merasa dipaksa belajar jarak jauh tanpa sarana dan juga prasarana yang memadai di rumah. Fasilitas ini sangat penting untuk kelancaran proses belajar mengajar. Untuk pembelajaran online di rumahnya seharusnya disediakan dulu fasilitasnya seperti laptop, komputer, ataupun handphone yang akan memudahkan murid untuk menyimak proses belajar mengajar online. Kendala selanjutnya yang dirasakan oleh murid yaitu murid belum ada budaya belajar jarak jauh karena selama ini sistem belajar yang dilaksanakan murid ialah tatap muka. Murid terbiasa dengan pergi ke sekolah dan berinteraksi dengan kawan-kawannya, bercanda gurau dengan teman-temannya, dan juga berinteraksi dengan guru-gurunya. Dengan adanya metode pembelajaran jarak jauh, membuat para murid perlu waktu untuk beradaptasi dan mereka menghadapi perubahan baru yang secara tidak langsung akan mempengaruhi daya secara belajar mereka.
Dan dampak selanjutnya yang dialami murid yaitu sekolah yang diliburkan terlalu lama membuat anak-anak jenuh. Anak-anak mulai jenuh di rumah dan ingin segera pergi ke sekolah. Karena di sekolah mereka bisa bermain bersama teman-temannya. Murid terbiasa berada di sekolah untuk berinteraksi dengan teman-temannya dan juga berinteraksi dengan guru-gurunya. Namun, karena sekolah yang diliburkan membuat murid akan kehilangan jiwa sosial. Jika di sekolah mereka terbiasa bermain berinteraksi dengan teman-temannya, tetapi kali ini mereka hanya sendiri di rumah dan bersama kedua orang tuanya. Interaksi yang sering dilakukan ialah dengan teman-temannya ataupun guru-gurunya. Adanya wabah COVID-19 memaksa para murid harus menggunakan teknologi, sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, harus melaksanakan proses belajar secara jarak jauh. Dengan menggunakan teknologi, setiap sekolah menyiapkan alat dan sistem pembelajaran jarak jauh dan melakukan menggunakan teknologi internet ataupun teknologi modern dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas anak didik di sekolah dasar. Dan untuk anak yang masih di kelas 1 sampai dengan kelas 3 di sekolah dasar, masih dibutuhkan bantuan orang tuanya untuk mempersiapkan teknologi sebelum ataupun sesudah proses belajar mengajar itu selesai. Dan juga dibutuhkan kedua orang tua untuk mendampingi kepada anaknya di saat proses belajar mengajar online tersebut berlangsung. Dengan demikian, dukungan dan juga kerjasama orang tua demi keberhasilan pemrosesan kelancaran seorang anak sangat dibutuhkan dan juga diperlukan. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu dampak bagi kedua orang tuanya. Dampak bagi kedua orang tuanya ialah para orang tua harus menambahkan biaya pembelian kuota internet per bulan ataupun juga per minggu. Teknologi online memerlukan koneksi jaringan ke internet dan kuota. Oleh karena itu, tingkat penambahan dan juga penggunaan kuota kedua orang tua pasti bertambah dan juga akan menambah beban pengeluaran kedua orang tua. Untuk melakukan pembelajaran online selama beberapa bulan, tentunya akan diperlukan kuota yang lebih banyak lagi dan secara otomatis akan meningkatkan biaya pembelian kuota internet. Dan kendala selanjutnya yang dirasakan oleh kedua orang tua yaitu mereka harus meluangkan lebih ekstra waktu kepada anak-anak untuk mendampingi belajar di saat proses belajar online. Mereka harus membagi waktu lagi untuk mendampingi anak-anaknya dalam belajar online tersebut, dan juga mereka juga harus menjadi guru di rumah di saat proses pembelajaran online tersebut berlangsung. Pembelajaran online juga memaksa kedua orang tuanya harus menggunakan teknologi, sehingga sebagian kedua orang tua yang belum mempunyai fasilitas seperti laptop, komputer, ataupun handphone harus mengusahakannya untuk menjadi sarana juga ataupun prasarana yang harus ada di sekolah, yang harus ada di rumah sebagai media untuk melaksanakan proses belajar mengajar secara online, sehingga kedua orang tua suka tidak suka dan mau tidak mau harus tetap mengusahakannya. Dan ada sebagian kedua orang tua yang mempunyai kendala dengan waktu kerjanya, sehingga mereka melampiaskannya ke guru. Meskipun demikian, banyak juga orang yang mengalami sendiri bahwa mengajar anak 2 saja itu lebih sulit, apalagi untuk mengajar 20 murid. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu dampak terhadap guru. Nah, di sini dampak terhadap guru yang dirasakan guru yaitu semua guru belum tentu mahir untuk menggunakan alat teknologi ataupun modern seperti handphone, komputer, atau laptop, ataupun media sosial sebagai sarana pembelajaran. Beberapa guru senior juga belum sepenuhnya mampu menggunakan perangkat dan juga fasilitas tersebut untuk menunjang kegiatan pembelajaran online dan perlu pendampingan dan juga pelatihan terlebih dahulu.
Dan kompetensi guru dalam menggunakan teknologi akan mempengaruhi kualitas program belajar mengajar. Oleh karena itu, sebelum diadakannya program belajar online, para guru wajib untuk diberikan pelatihan terlebih dahulu. Beberapa dampak yang dirasakan guru yaitu tidak semua guru mempunyai fasilitas seperti yang saya sebutkan tadi, komputer, laptop, ataupun handphone. Namun harus mengusahakannya di antara salah satu alat media sosial tersebut harus ada untuk proses yang dilakukan sebagai mengajar. Dampak selanjutnya yang dirasakan oleh guru, belum ada budaya belajar secara jarak jauh karena selama ini sistem yang digunakan yaitu tatap muka. Para guru terbiasa berada di sekolah untuk berinteraksi langsung dengan murid-muridnya, dan dengan adanya metode pembelajaran jarak jauh membuat para guru perlu waktu untuk beradaptasi dan mereka menghadapi perubahan baru yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas hasil belajar. Dan dampak selanjutnya yang dirasakan guru ialah karena sekolah yang libur terlalu lama membuat para guru jenuh, dan juga guru terbiasa berada di sekolah untuk berinteraksi dengan murid-muridnya dan juga bersama teman-temannya. Guru bisa kehilangan dengan jiwa kesosialannya jika sekolah terlalu lama di libur. Dan dengan adanya wabah COVID-19 memaksa para guru harus menggunakan teknologi, sehingga suka tidak suka dan mau tidak mau harus melaksanakan proses pembelajaran secara online dan tidak lagi tatap muka dan harus digunakan dengan jarak jauh. Dan setiap sekolah menyiapkan alat dan juga melakukan bimbingan teknis teknologi modern dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas anak didik di sekolah dasar. Kendala yang dihadapi para guru sering terjadi karena adanya beberapa guru yang tidak mahir dalam komputer dan harus melakukan pendampingan atau pembelajaran terlebih dahulu. Dan juga teknologi online memerlukan koneksi jaringan ke internet dan kuota. Oleh karena itu, tingkat penggunaan kuota internet akan bertambah dan akan menambah beban pengeluaran guru. Untuk melaksanakan pembelajaran online selama beberapa bulan tentunya akan diperlukan kuota yang lebih banyak lagi dan secara otomatis akan meningkatkan biaya pembelian kuota paket tersebut. Artinya, ada pengeluaran tambahan biaya seperti pulsa, telepon, pulsa untuk akses internet, dan terutama waktu. Dan guru harus meluangkan itu semua demi pembelajaran online tersebut berjalan secara maksimal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari kata-kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.